Oke, jadi apa yang Anda pikirkan ketika teman-teman Muslim atau apologet-apologet Muslim ataupun para ulama-ulama Muslim ketika mereka mengatakan, Rasul Paulus itu homo, katanya begitu. Saya berpikir dan saya yakin bahwa seluruh umat Kristen sampai saat ini belum menemukan bukti bahwa Paulus adalah seorang homo. Tetapi apologet Muslim saat ini dengan berani-beraninya mengatakan bahwa Paulus adalah seorang homoseksual. Dengan dengan berdalih mereka menemukan buku, mereka membaca buku yang ditulis oleh Virginia Burroughs. Nah, ternyata di dalam buku yang dibahas oleh Virginia Burroughs itu adalah dia membahas tentang Paulus dari Thebes dan bukan Paulus dari Tarsus. Inilah kenapa saya bilang kepada Fahrudin, Fahrudin ini adalah pengelola channel Akademi Kristologi. Kadang-kadang juga dia aktif di Graham Walaf, di channel Graham Walaf. Dan saya bisa melihat di sini kualitas-kualitas para pendapat Muslim, para apologet Muslim yang tidak tahu apa-apa, bahkan tidak bisa membedakan yang mana Rasul Paulus, yang mana Paulus dari Thebes. Gitu. Nah, mari kita lihat seperti apa sebenarnya seperti apa kebohongan yang mereka lakukan. Karena kenapa? Ada video yang mereka tayangkan beberapa waktu yang lalu di channel Akademi Kristologi. Nah, saya akan putarkan klipnya untuk Bapak Ibu, dan Bapak Ibu perhatikanlah kebodohan yang mereka lakukan. Ada dua dugaan saya. Pertama, memang sengaja mereka memelintir informasi yang terjadi karena telah diliputi oleh mungkin mereka sakit hati dengan Paulus karena di dalam surat Paulus di dalam Galatia misalnya, itu Paulus dengan tegas-tegas mengatakan bahwa jika ada Injil selain daripada Injil yang mereka beritakan, maka terkutuklah dia, gitu ya. Nah, makanya saya pikir mereka selalu fokus kepada Paulus, selalu menghina-hina Paulus, gitu ya. Dan termasuk dengan membawa-bawa informasi yang salah, menyebarkan kebohongan seperti yang mereka lakukan di dalam video ini. Saya akan putarkan ke Bapak Ibu. Sebentar, ini videonya. Ini sedang ada pula pengumuman ya. Kalau bising mohon dikasih tahu. Nah, jadi ini adalah buku yang mereka bahas itu. Sebentar ini ya. Jadi saya putarkan, mohon Bapak Ibu dengarkan. Ini yang ngomong ini, saya yakin yang ngomong ini adalah si Fahrudin yang dari Akademi Kristologi itu yang membahas tentang buku ini. Oke. Di konten ini kita akan membahas sedikit tentang buku ini ya. Buku dengan judul Rahasia Kehidupan Seks Para Santo, di mana penulisnya itu adalah Virginia Burroughs ya di sini. Dan siapa sih dia penulis tersebut? Nah, teman-teman bisa ngecek di sini di cover belakangnya. Seorang profesor sejarah awal ya, termasuk profesor, jadi bukan seorang yang awam dalam membahas buku ini. Penulisnya termasuk orang yang intelek, akademik ya, memiliki sisi-sisi keilmuan, setidaknya sebagai pihak intelektual di pihak Kristen ya, tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa sih yang ingin dibahas oleh saya terkait adanya buku ini, yang insya Allah nanti akan saya berikan di acara giveaway ya ini. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa ini judul bukunya itu dalam bahasa Inggris adalah The Sex Life of Saint ya. Jadi ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu kehidupan seks para santo ya. Jadi saya sudah mendapatkan buku dalam versi bahasa Inggris. Nah, nanti saya akan tampilkan kepada Bapak Ibu buku apa sebenarnya yang dia bicarakan ini. Dan tentu saja dengan pengarang yang sama, yaitu Virginia Burroughs ya. Yang penulisnya adalah Virginia dan seorang pihak sarjana ya, Kristen sendiri, seorang profesor sejarah awal gereja. Anda bisa melihat dengan seperti ini judulnya ya. Dan Anda pun jika memiliki buku tersebut, silakan Anda cek pada halaman. Oke, jadi ini yang dia maksud itu yang
mereka menyoroti pada bagian ya, ada bagian di dalam buku itu dalam bahasa Indonesianya itu ketika diterjemahkan menjadi kehidupan homoseks Paulus sang pertapa. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebut apa namanya? The Life of Paul the Hermit ya, the Hermit. Jadi pertapa gitu. Jadi sampai di sini masih tidak ada yang salah ya. Ya, dia menceritakan tentang Paulus sang pertapa gitu ya. Ya, tidak masalah dong. Si Virginia Burroughs ini dia menulis di dalam bukunya ini dia menulis tentang Paulus sang pertapa. Oke. Nah, mari kita dengarkan selanjutnya apa yang dia sampaikan. Halaman 9, sebuah gambaran yang dibuat oleh Saseta kira-kira tahun 1400 sampai 1450 melukiskan pertemuan antara Antoni dan Paulus sang pertapa. Nah, karena apa? Karena judul di sini yang ditulis oleh si Burroughs sendiri dan kehidupan homoseks Paulus sang pertapa. Di halaman-halaman berikutnya, wow, begitu sangat asa gimana gitu, dan tidak bisa saya tampakkan semuanya karena untuk menghemat waktu pula. Dan di sini pun Anda bisa melihat ya, teman-teman, yaitu pada paragraf yang di sini yang saya kasih tanda ya, yang depannya itu adalah tulisan Paulus pada halaman 17. Paulus dengan nada menggoda dan dengan tawa yang lebih mirip pelacur daripada seorang pertapa akhirnya membuka pintu goa. Apakah kau kira aku tidak akan membiarkanmu masuk bahkan ketika... Nah, perhatikan Bapak Ibu, dia sendiri sudah membaca bahwa Paulus yang diceritakan ini adalah Paulus sang pertapa yang tinggal di goa. Ya, jadi Paulus ini adalah seorang pertapa yang mengasingkan diri untuk bertapa dan tinggalnya di goa. Nah, harusnya si Fahrudin ini udah paham, harusnya kalau dia memang kalau dia itu seseorang yang akademis, yang punya pengetahuan, yang mumpuni, harusnya dia paham bahwa ini bukanlah Rasul Paulus, tapi ini adalah Paulus sang pertapa yang tinggal di goa, gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kau mengancam untuk mati? Ia berkata dengan riang. Keduanya, yaitu Santo Antoni dan juga Santo Paulus, berpelukan, saling memanggil nama dan dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan. Nah, inilah kalimat ini teman-teman. Paulus memberikan cuman suci kepada Antoni. Nah, kemudian Paulus memperlihatkan tubuhnya. Yang menjadi pertanyaan saya, seperti apa sih cuman suci atau cuman kudus tersebut? Nah, ini juga dia mempersoalkan tentang ciuman kudus ya. Karena memang di dalam beberapa ayat Alkitab ada yang disebut dengan ciuman kudus ya. Nanti kita akan lihat juga nanti beberapa ayatnya. Karena Paulus pun dalam beberapa salamnya dia menyampaikan ya mengenai ciuman kudus ini. Terus ini ciuman kudus itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan ciuman kudus? Nanti kita akan bahas juga. Nah, yang dia pikirkan ini ya ciuman kudus yang dimaksud entah apa yang dia pikirkan, tetapi judul videonya itu dia mengasumsikan itu adalah bahwa sebagai hubungan seksual ya. Aksi hubungan seksual. Makanya dia berani memberi judul videonya itu benarkah Santo Paulus seorang homo? Nah, sementara yang dibahas ini bukanlah Santo Paulus, bukan Rasul Paulus. Yang dibahas di sini adalah Paulus sang pertapa. Nah, ini makanya saya bilang, teman-teman Muslim ini kalau nggak bohong, nggak makan ya, kira-kira gitu loh. Kenapa harus berbohong gitu ya? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di sebelah kanan, di sini dituliskan perpisahan Santo Petrus dan Paulus ya, menampilkan para rasul tersebut memberikan ciuman kudus satu sama lain sebelum kemartiran mereka. Apakah seperti ini? Nanti kita bahas juga. Kita percepat ya. Yang dimaksud sendiri sehat. Penyuka suci itu. Nah, buat kita. Nah, adanya seperti ini ya, dikenal dengan itu, maka akan muncul seperti ini oleh Saset. Biar jelas, kita akan melihat terkait adanya gambaran yang ada ya teman-teman. Kita bisa diklik di sini. Di sini kita akan melihat apa sih di balik tulisan dari gambar ini ya teman-teman. Nah, di sini dituliskan pertemuan Santo Antoni dengan Santo Paulus. Stefano Saseta dari pihak Stefano Giovanni ini benar-benar
mengekspresikan dengan gambaran yang sebenarnya ataukah tidak. Karena satu hal yang ironis pula jika kita melihat seperti ini ya teman-teman, karena ada pula di sumber Kristen sendiri selain dari buku yang ini teman-teman bisa melihat. Nah, di Virginia Burus Rahasia Kehidupan Para Stefanus, terlebih sudah saya tampakkan di sini ya, Paulus dengan nada menggoda sebagaimana dituliskan memberikan cuman suci kepada Antoni, dan ternyata ketika saya coba cek di online, nah Anda bisa melihat di sini ya, ini advent.org, kita lihat dan saya coba lihat terjemahannya menurut Google. Ini ternyata jika Anda melihat adanya kehidupan Paulus, nama dari Hieronymus atau Jerome sendiri selalu dikaitkan. Ya, seperti itu. Poin ke Oke. Nah, jadi sekali lagi, sebenarnya kalau dia, padahal itu sudah di depan matanya, bahwa Paulus yang dibicarakan itu adalah Paulus the Hermit, Paulus sang pertapa, gitu ya. Tapi mereka berpikir itu adalah Rasul Paulus yang ada di dalam Alkitab itu, yang menulis surat-surat Paulus misalnya, ya. Ini yang saya pikir, orang ini kok pengetahuannya kok jongkok luar biasa, gitu ya. Pengetahuannya kok jongkok, gitu. Nah, ternyata sudah mereka potong videonya. Karena di awal-awal video ini, dia menampilkan tentang Rasul Paulus. Mereka sudah edit videonya, Bapak Ibu. Ketakutan orang ini, ketahuan bohongnya. Ini videonya panjang. Ini videonya awalnya panjang. Karena di awal video itu dia menampilkan bahwa ini adalah Paulus, Rasul Paulus. Karena di dalam, waduh, ini sayang sekali tadi saya tidak download tadi videonya ini ya. Ini sudah mereka edit di videonya. Nah, jadi ketika ini saya berkomentar di di channel mereka, saya bilang, ya, oke, saya perbesar sebentar. Ini videonya udah mereka potong. Mungkin karena saya bilang itu. Nah, karena saya bilang begini, ini 2 jam yang lalu saya bilang, mungkin si Fahrudin kurang piknik atau sengaja menyebarkan informasi bohong. Paul the Hermit yang dimaksud dalam buku Virginia Burus itu bukanlah Paulus dari Tarsus. Beda orangnya. Muslim kalau nggak bohong nggak makan ya. By the way, saya akan bahas ini di channel saya nanti malam, gue bilang ya. Si Fahrudin silakan join kalau tidak malu. Terus dia balas gitu ya. Ini si Fahrudin. Saya menyebarkan berita bohong. Apakah kamu sudah cek bagaimana sih secara fisik cuman kudus yang dilakukan secara antara Petrus dan Paulus itu gitu. Jadi dia tidak menjawab apa yang saya maksud. Dia tidak menjawab karena di awal-awal video aslinya itu dia menyinggung tentang bahwa itu adalah Rasul Paulus. Nah, ternyata setelah saya bilang ini adalah beda orangnya, mereka potong videonya. Ketahuan bohongnya. Ketahuan. Nah, oke. Nah, siapa sebenarnya yang dibicarakan di dalam yang dibicarakan oleh Virginia Burus ini? Ini bukunya. Jadi, saya berharap teman-teman muslim berhentilah berbohong ya. Berhentilah berbohong, sampaikan informasi yang sejelas-jelasnya. Ini perhatikan ini, Bapak Ibu. Ini buku yang dimaksud The Sex Life of Saints. Oke. Ini judul bukunya. The Sex Life of Saints. Siapa pengarangnya? Virginia Burus. Ini yang dia bilang itu, Virginia Burus. Oke. Jadi kita nggak perlu bohong-bohong gitu. Nah, apa fokus yang ditulis di dalam yang dibilangnya ini? Kita lihat bab 1-nya. Oke. Kita lihat bab 1-nya. Apa yang ditulis dalam bab 1? Virginia Burus ini fokus pada ini. Fencing Hermits, Sublimation and the Art of Romance. Jadi ada lukisan-lukisan di dalam Katolik Roma itu, dan dia mencoba untuk menggali informasi dari lukisan-lukisan itu. Nah, di sini di bab 1 ada subbabnya itu The Queer Life of Paul the Hermit. Jadi kisah kehidupan Paul sang pertapa itu. Nah, kita akan lihat di halaman 24 ya. Di halaman 24 ini yang mereka tadi itu yang sebentar ya.
Ini dia ya, chapter 1. Kita lihat halaman 24. Inilah cerita yang dia ceritakan tadi itu. Nah, ini dia, The Queer Life of the Hermit. Jadi tulisan ini ada di dalam tulisan Jerome ya. Siapa nanti? Di mana tulisan ini terdapat? Ini yang mereka ceritakan tadi itu. Bentar, saya perbesar. Ya. Ini yang dia ceritakan tadi itu. Ini adalah kisahnya itu yang menceritakan tentang Paulus sang pertapa itu. Di mana tulisan ini terdapat? Tulisan ini terdapat di dalam tulisan namanya itu Jerome, the Paul of Saints. Nah, saya akan kasih tahu ke Bapak Ibu. Ini. Jadi di dalam bab 1 ini, Virginia Burroughs itu fokus pada buku yang ditulis oleh Jerome Life of Paul. Oke, Jerome Life of Paul. Nah, kalau kita lihat siapa ini, jadi itu tulisannya tadi itu adalah kisah yang terdapat di dalam buku Jerome's Life of Paul. Nah, kita akan lihat ini Life of Paul ini bukunya seperti apa sih, gitu ya? Seperti apa sih bukunya, gitu ya? Nah, ini saya kasih tahu. Sebentar. Nah, ini dia, ini Bapak Ibu. Jerome Life of Paul, ini bukunya, oke? Jerome Life of Paul itu ada versi bahasa Inggrisnya. Dalam versi bahasa Inggrisnya itu The Life of Paul the First Hermit. Oke? Jadi sang pertapa itu. Nah, tanpa berpanjang-panjang, sebenarnya ada artikel juga yang membahas tentang itu. Inilah teksnya itu, Bapak Ibu. Oke? Nah, di dalam teksnya itu, perhatikan, ini dibahas tentang teks ya. Nah, itu yang dibahas itu adalah yang Paulus the Hermit itu adalah dari Thebes gitu ya. Ini Thebes. The Life Saint Paul of Thebes gitu. Yang mana, yang hidup di mana? Itu hidup di Padang, apa namanya itu? Ya, itulah. Jadi mereka ini adalah pertapa. Bahkan si penulis buku ini pun, Jerome ini adalah pertapa juga gitu. Makanya kalau kita lihat di awalnya ini, nih. Ini ya. Mana ini? Oke, ini dia. Si Jerome ini siapa dia ini? Ini ya. Kita bisa baca di sini. Oke. Nah, ini dia. Jerome himself lived in a eremitic life in the desert of outside of Antioch for several years. Jadi bukan hanya si Paulusnya aja yang bertapa. Bahkan pun si Jerome ini, penulis buku itu pun seorang pertapa juga. Gitu. Dan dia sangat tertarik untuk menulis tentang kehidupan si pertapa ini. Karena di abad ketiga, Bapak Ibu, ada memang orang-orang di abad ketiga ini kan abad di tahun 373-an itu ya. Ada memang orang-orang yang merasa dirinya itu seperti orang yang martir untuk Tuhan. Jadi karena kan sebelumnya kan ada murid-murid Yesus ya, dan mereka itu banyak kan yang mati martir, kan kira-kira itu. Terus orang-orang ini, ada orang-orang yang generasi Kristen lah kira-kira gitu ya, pada masa itu di abad ketiga itu. Mereka pengen juga mati seperti itu gitu. Dan di dalam pikiran mereka, dengan cara apa? Dengan cara mereka. Bagaimana cara mereka? Mereka mengasingkan diri di desert ya, menjadi menjadi eremitic life, menjalani eremitic life, pengasingan diri gitu kira-kira. Dan termasuk Jerome dan si Paul ini gitu ya. Nah, ini makanya disebut Paul the Hermit. Jadi, Paul the Hermit fled into the desert wilderness ini sekitar di tahun 250. Selama persekusi Decius dan Valerian. Oke. Yang yang ada di gua gua pegunungan ya. Di mana Jerome mengatakan sebagai a secret mean at the time of Antony's union with Cleopatra. Jadi itu yang dia bisa bicarakan tadi mengenai si Antony itu, ketika Antony bertemu dengan Paul the Hermit itu, mereka ada mereka ciuman kudus kira-kira gitu ya. Jadi itu yang diceritakan itu. Jadi sekali lagi apa yang mereka sampaikan itu, informasi yang mereka sampaikan itu
oleh karena desperate lah, keputusasaan mereka untuk menyerang Paulus, untuk memburuk-burukkan Paulus, dan mereka mencoba menghubung-hubungkan sampai mereka buta sejarah. Nah, mari kita lihat siapa ini Paul the Hermit ini. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Ini di Wikipedia pun ada, Paul of Thebes namanya. Paulus dari Thebes ya. Paul of Thebes, commonly known as Paul, the first hermit. The first hermit or Paul the Antocrate. Gitu. Nah, di mana dia hidup? Masa apa dia hidup? Ini dia kira-kira ya. Di abad kedua sampai abad ketiga. Nah, dia dipandang sebagai seorang seorang pertapa Kristen pertama kira-kira gitu. Jadi memang ada orang-orang Kristen yang mungkin mereka berpikir begitu, mereka mau mengasingkan diri, mereka mau bertapa. Gitu. Nah, jadi ini jelas-jelas berbeda, perhatikan ini ya. Nah, jadi hidupnya itu di abad kedua. Sementara kalau kita lihat misalnya Rasul Paulus itu dari Tarsus. Ini dia. Saulus dari Tarsus atau Rasul Paulus. Tahun berapa Rasul Paulus hidup? Itu diperkirakan dari tahun 3 Masehi sampai 67 Masehi. Kehidupannya saja sudah berbeda, Bapak Ibu. Jadi memang ya, sekali lagi saya bilang sama teman-teman muslim ini, kalau nggak bohong kalian nggak makan ya, gitu. Kira-kira gitu loh. Janganlah bohong. Silakan berapologet, tapi jangan bohong gitu. Gitu. Jadi jangan gara-gara pengen sekali menyerang Paulus, lalu semua sejarah diputar balik. Ya. Jadi inilah yang mau saya sampaikan. Saya berharap Fakhrudin ini berhentilah dari kebohongan-kebohongan yang suka sekali dilakukan. Jangan, tidak baik. Banyak orang yang akan jadi korban.